Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah maba'ad. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya keluar juga beritanya bahwa Anies dan Caimin sudah menandatangani fakta integritas yang dibuat oleh Ijtima Ulama. Keterangan ini disampaikan oleh Yusuf Martak. Aziz Yanuar pun sama sebagai pengacara Kang Rizik mengatakan bahwa Anies dan Caimin sudah menandatangani fakta integritas yang sudah disepakati dalam Ijtima Ulama. Tahu kan siapa Yusuf Martak? Penggagas Ijtima Ulama pertama dulu. Bayangkan, Ijtima Ulama digagas oleh orang yang bukan ulama. Emang Yusuf Martak ulama? Saya nggak melihat keulamaan Yusuf Martak. Alasan apa sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yusuf Martak itu adalah ulama? Saya nggak pernah melihat dia ngaji, nggak pernah. Coba kita akan baca beberapa poin, ada 13 poin yang ditandatangani oleh Anies dan Caimin. Dari Detik News nih saya baca ya. Yang pertama, bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang 18 Agustus 1945 dari rongrongan sekularisme, Islamofobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. Oke, itu poin pertama. Kemudian, kedua, bersedia menjalankan amanat TAP MPRS. Sekian soal PKI ya, ini soal PKI. Tiga, ini banyak sekali ya. Nanti saya akan ambil aja poin-poin inti sarinya. Yang keempat, bersedia menghormati posisi ulama dan bersedia menaati pendapat para ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini di dalam poin ini nomor 4, saya ada pertanyaan besar. Maksudnya ulama yang mana? Apakah ulama dari MUI atau ulama yang mana ini? Bersedia menghormati posisi ulama dan bersedia mentaati pendapat para ulama dalam menyelesaikan masalah. Mentaati para ulama. Kita tahu sama-sama di Indonesia ini ada ragam kelompok. Tentu ragamnya kelompok, ragam juga ulamanya. Kan itu ya, masing-masing kelompok mengklaim bahwa ulamanya adalah yang paling benar. Kan itu. Maksudnya, ulama di sini ulama yang mana? Apakah ulama PA212, ulama FPI, atau ulama NU, atau ulama dari MUI, Majelis Ulama Indonesia? Ini samar, kalimatnya samar. Dan ini bisa jadi di kemudian hari, kalau Anies terpilih, mungkin sih, rasanya nggak mungkin. Tapi lah, kalau Anies terpilih, lalu misal ada komando Kang Rizik, sementara fakta integritas ini sudah ditandatangani, lalu mereka ngoceh, wah, Anda melanggar kesepakatan, Anda melanggar fakta integritas, karena ada kalimat harus mentaati ulama. Maksudnya ulama yang mana? Ulama komando Kang Rizik atau dari MUI? Ini samar kalimatnya. Bersedia, nomor 5 nih, melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah. Oke lah, udah. Lanjut, nomor terakhir, poin terakhir. Saya anggar segala klausul yang terdapat pada fakta integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Berat nggak sih? Tanda tangan fakta integritas kayak gini berat nggak? Dulu itu, kalau nggak salah, pas di 2019 ketika Istimewa Ulama mengatakan, merumuskan, menghasilkan Prabowo Subianto yang direkomendasikan untuk membawa mandat dari Istimewa Ulama, ada fakta integritas yang ditandatangani, salah satunya urusan khilafah syariat Islam. Di sini nggak ada pembahasan tentang khilafah, itu nggak ada. Pembahasan tentang harus mendirikan, harus menjadikan syariat agama sebagai payung hukum negara ini nggak ada. Cuma ada kalimat harus mentaati ulama. Itu kalimatnya. Yang saya catat, harus mentaati ulama. Dan kalau melanggar, maka harus mundur. Akhirnya Caimin juga diatur kan. Jadi bukan Caimin yang mengatur, Caimin yang diatur. Samar loh. Kalimat harus mentaati ulama itu samar. Nggak jelas. Nggak jelas. Saya, ulamanya, dengan orang-orang FPI tentu berbeda. Tentu berbeda. Bakal jadi pasal karet lah. Kalau di dalam pasal itu pasal karet. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa undang-undang ITE ini adalah pasal karet, maka nah poin-poin itu ada yang pasal karet di sini. Ada pasal karetnya. Kemudian ada satu poin nih yang saya catat juga. Nomor 3, bersedia menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 1 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969, sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rejim. Maksudnya yang dipelihara rejim mana ini? Rejim sekarang atau rejim nanti? Bila Anies mimpi terpilih jadi presiden. Pengadu domba, siapa itu pengadu domba? Multi tafsir juga. Buzzer-buzzer itu siapa? Kemarin kan ribut tuh. Masih ramai sampai sekarang. Urusan Wali Songo dan Habaib. Pemicunya siapa? Pemicu awalnya Bahar Smith. Dia pengadu domba, harus ditangkap dong. Atau siapa gitu loh. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Caimin ternyata diatur ya. Hidup Caimin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.